Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara saya, tes dulu. Tes, bisa dengar suara saya? Oke. Sambil menunggu yang lainnya, saya akan persiapkan dulu untuk materi malam hari ini. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Ada yang sakit? Sehat? Ada yang ngantuk? Boleh persiapkan boleh persiapkan kopinya terlebih dahulu. Boleh minum coklat, minum susu, minum teh, minum kopi. Atau ada yang masih kerja? Saya alhamdulillah baik. Ini sudah mulai masuk kuliah. Ya, ada minggu kedua kuliah, jadi sudah agak sibuk dengan tugas. Ada yang punya makan? Boleh, boleh. Share dengan saya, boleh, boleh. Mbak Siti punya rengginang ini. Boleh di-share ke saya, Mbak. Kirim sini ya, ke Wanhua. Ini yang lain mana ini? Pada tahu kan hari ini ada kelas? Kita tunggu ya, sebentar lagi ya. Ada masih 9 yang baru masuk. Gimana kemarin soalnya? Bisa ngerjain kan? Ada yang belum ngumpul? Sepertinya sudah semua. Kemarin sampai sekarang data yang saya terima ada 30 siswa, kurang lebih ada 30 siswa. Materinya bisa kelihatan nggak? Halo? Bisa jelas atau enggak? Mbak Mei nggak bisa lihat? Jelas ya. Oke. Boleh kalian siapkan makan makan cemilan di samping kalian? Iya, hari ini kita belajar sejarah. Kalian boleh siapkan buku pegangan kalian. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab 2, bab 3, ya maaf. Kemarin kita sudah menyelesaikan 2 bab. Jadi untuk semester 1 ini, maksud saya setelah mid semester, kita melanjutkan bab 3, 4, dan 5. Saya harapkan nanti akan selesai sebelum semesteran. Dan sudah tahu ya, malam hari ini kita tidak 1 jam, kita akan belajar selama 2 jam karena saya masih punya utang kalian terkait dengan mengajar. Kemarin saya masih ada dua kali pertemuan, jadi Jumat Sabtu yang kemarin saya bilang ada kendala koneksi, saya belum bisa mengganti, jadi rencana saya malam ini 2 jam, terus besok 2 jam, jadi setiap hari Jumat saya menggantinya gitu. Kalau ada waktu hari Sabtunya nanti kita bisa teruskan, nanti lihat sikon ya. Bab 3 itu halaman
41. Jadi bab 3 itu halaman 41. Jelas ya suara saya ya? Oke. Ini sudah mulai masuk, ada 15 siswa yang sudah masuk. Ya. Baik, kita mulai saja ya teman-teman sekalian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman siswa kejar paket C semuanya. Sampai selamat berjumpa lagi dengan saya setelah 1 minggu tidak jumpa ya, setelah ujian mid semester. Harapannya kalian sehat-sehat selalu dan siap untuk belajar pada malam hari ini. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah jalan kok ada yang suaranya terputus atau tidak dengar suara saya, kalian bisa interupsi dan bilang nggak jelas suaranya atau kendala koneksi. Nanti saya akan cek apakah yang jadi kendala itu di internet koneksi saya atau punya kalian, sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan. Gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa tadi, pelajaran pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, ada yang nggak jelas suaranya? Halo, selamat malam. Tes, bisa dengar suara saya? Jelas nggak? Oh, kadang jauh. Sebentar saya cek mikrofon saya. Tes, bisa? Jelas ya? Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita masuk bab 3. Kita masuk bab 3 ya. Fokus, ayo pada fokus ya. Silahkan bisa disimak buku saya, buku kalian. Maksudnya kita simak bareng-bareng. Kita masuk bab 3 yaitu kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Jadi setelah sebenarnya IPS ini dibagi menjadi 3 seperti yang sudah saya jelaskan dulu ya. Yang pertama kita sudah masuk geografi. Jadi satu kemarin 2 bab itu termasuk pelajaran geografi. Nah, kemudian masuk bab 3 ini kita masuk pelajaran sejarah gitu ya. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu ekonomi. Mungkin ini akan dibahas di bab terakhir atau bab selanjutnya, karena IPS termasuk 3 materi itu, yaitu geografi, sejarah, dan ekonomi. Pada malam hari ini kita sudah masuk di materi sejarah ya. Jadi judulnya malam ini kita akan membahas kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Nah, praaksara itu apa? Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, jelas ya gambarnya ya, jelas slide-nya ya. Ya, di bab 3 ini nanti, ini isinya ada 3 subbab yang paling penting akan saya jelaskan atau saya berikan kepada kalian.
Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan deskripsi pada zaman pra-aksara itu sendiri. Kemudian periode zaman pra-aksara itu ada beberapa macam. Kemudian kita akan belajar manusia purba di Indonesia. Jadi kita akan belajar dalam lingkup sejarah pra-aksara di Indonesia. Sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Enggak kemana-mana ya. Jadi ada 3 subbab pokok yang akan kita bahas. Yang pertama zaman pra-aksara, kemudian bagaimana periodisasinya atau awal mula terbentuk zaman pra-aksara, kemudian pindah ke zaman selanjutnya yang disebut dengan periodisasi. Kemudian kita akan belajar juga manusia purba di Indonesia. Nah, ini saya berikan sedikit gambar. Ya, ini gambaran ilustrasi zaman pra-aksara, zaman manusia purba pada masa dulu di Indonesia. Gitu ya, paham ya? Jadi ada hanya 3 bahasan yang akan kita bahas di bab 3. Tapi jangan salah, 3 bahasan ini juga kalau diuraikan bisa ya mungkin 2 atau 3 pertemuan. Karena banyak. Ya, saya nanti akan menjelaskan pelan-pelan supaya kalian bisa menangkap dengan baik. Oke. Paham ya? Ada 3 bahasan ya yang akan kita pelajari di bab 3. Oke. Kita mulai pada zaman pra-aksara di Indonesia. Sorry, ini salah ketik. Oke. Manusia bisa ada di muka bumi ini karena ada yang menciptakan. Dan memang saja diciptakan. Seperti kita ketahui, kita punya Tuhan, kita punya Allah, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ya, di muka bumi ini karena sudah diciptakan. Nah, penciptaan manusia itu di dalam bumi ini, di alam semesta ini, beserta isinya itu tidak terjadi dalam satu kecap, kamu jadi gitu, tapi dengan proses. Seperti kita ketahui, manusia lahir di dunia dengan proses, dengan pertemuan sperma dan ovum, kemudian dikandung dalam waktu 9 bulan, kemudian lahir, jadilah manusia. Di buku nggak ada ya? Ada Mbak, di ringkasan materi saya sedikit menambahkan ya. Ya, manusia itu ada di muka bumi ini memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan penciptaan manusia, bumi, alam semesta beserta isinya itu tidak terjadi dalam satu jam, tapi dengan berbagai proses yang terjadi di dalamnya. Dan perlu kalian tahu bahwa kehidupan di muka bumi ini sudah ada bahkan sebelum manusia ada. Jadi intinya ada bumi dulu baru manusia. Jadi sebenarnya di dalam bumi alam semesta itu jadi kehidupan terlebih dahulu sebelum manusia ada. Jadi bisa diketahui bahwa umur manusia sudah umur bumi itu sudah tua kalau kita lihat gitu ya. Nanti kita bisa lihat, kita bisa kalkulasi, kita bisa tahu kapan kira-kira usia bumi kita itu, berapa usia bumi kita itu, berapa tahun berapa manusia pertama itu muncul. Nanti kita bisa perkirakan dengan penemuan-penemuan yang akan kita pelajari di bab 3 ini. Nah, untuk itu tujuan kita belajar dari bab 3 ini adalah supaya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita pentingnya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah menciptakan kita, beserta hidup di dunia, hidup di bumi beserta isinya, yang sudah tinggal pakai apa-apa ada. Nah, tujuan kita belajar bab 3 ini adalah untuk meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pengantarnya, ya, itu ya. Oke, pertanyaannya, pada masa penciptaannya apakah manusia itu sudah lahir seperti sekarang ini? Jadi timbul pertanyaan, apakah memang dari dulu itu manusia bentuknya itu memang sudah seperti kita ini, tingginya mungkin rata-rata maksimal
maksimal 170, kemudian pendek rata-rata ya 130 gitu. Apakah memang sudah seperti ini, punya telinga, punya mata, punya hidung, tidak punya ekor, dan sebagainya? Apakah sudah seperti ini? Nah, nanti jawabannya akan ada di slide selanjutnya. Kemudian, seperti alam semesta, manusia itu juga mengalami perkembangan. Bukan hanya dalam populasi, jumlah, tapi juga tingkat kecerdasan dan bentuk tubuhnya. Oke, jadi manusia seperti juga alam semesta itu juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu bukan hanya dalam jumlah populasi atau jumlah manusianya, misalnya menambah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, sehingga menjadi jutaan. Bukan itu aja, tetapi juga perkembangan dari tingkat kecerdasan. Dari mungkin manusia pertama itu tidak bisa baca tulis, mungkin belum bisa mengembangkan bahasa-bahasa, mungkin belum pintar seperti kita sekarang bisa membuat pesawat atau membuat bangunan-bangunan tinggi. Nah, itu juga asalnya dulu manusia tidak mempunyai kecerdasan seperti itu, tapi sekarang meningkat karena manusia itu berkembang, mengalami perkembangan, mengalami peningkatan kecerdasan. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa semua perkembangan tersebut, baik alam semesta maupun manusia, menuju jumlah populasi yang banyak, jumlah kuantitas yang banyak, kemudian menuju tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, itu semua membutuhkan waktu lama. Prosesnya itu dalam waktu lama. Jadi proses perkembangan alam semesta manusia itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kehidupan manusia zaman dulu? Nah, ini penting. Inilah yang akan kita utak-utak atau kita telah lebih lanjut di bab 3 ini. Bagaimana kita bisa tahu ada manusia zaman dulu? Apakah beda dengan manusia zaman sekarang? Apakah sama pintarnya, cerdasnya sama manusia sekarang? Atau zaman dulu lebih pintar? Nah, kita akan belajar. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Nah, kita makanya kita harus belajar yang namanya sejarah. Oke. Oke. Nah, ini sudah diajak sama manusia setengah kera. Ayo kita belajar bareng. Dia sebenarnya yang punya materi gitu kan. Tadi saya ingin menyampaikan saja. Dia yang punya materi. Ini semuanya berkaitan dengan manusia yang sedang mematok apa nih batu ya, membuat kerajinan dari batu. Oke, siap ya, belajar ya. Ya. Slide selanjutnya, kita sudah masuk pokok bahasan pertama, yaitu zaman pra-aksara. Seperti kalian ketahui, yang warna kuning ini, keywordnya atau kata kuncinya, masa pra-aksara itu bisa disebut juga dengan masa prasejarah. Pra itu artinya sebelum, jadi pra itu artinya sebelum. Susah menulisnya. Oke, saya jelaskan saja. Jadi pra artinya sebelum, aksara itu tulisan. Jadi masa aksara, pra aksara itu adalah masa-masa atau zaman-zaman di mana ya belum ada tulisan-tulisan lah, manusianya belum bisa mengenal tulisan, atau disebut dengan masa prasejarah, masa sebelum sejarah. Oke, nah ini ada penjelasannya bahwa masa prasejarah atau masa praaksara itu adalah masa kehidupan manusia di mana manusia tersebut belum mengenal tulisan. Mereka belum bisa tulis menulis, apalagi nulis karakter Cina, buru-buru, mereka belum bisa mengenal tulisan.
tulisan ABC belum dibentuk, tulisan aksara Jawa, karakter Cina, Jepang dan sebagainya itu belum ada. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ya, zaman sekarang tuh banyak sekali jenis tulisan. Tulisan Arab, tulisan Cina, India, Jepang, Korea, banyak sekali jenis-jenis tulisan. Ada yang bisa nulis Arab atau Cina, India, Jepang, Korea. Kalau Cina pastinya sudah pada bisa semua ya, karena tinggalnya di Taiwan. Setiap hari bahasanya pakai bahasa Cina ya. Pasti kalian sudah menguasai lah jenis-jenis tulisan, minimal satu tulisan alfabet ABCD kalian bisa kenal tulisan-tulisan seperti itu. Ada yang bisa nulis atau bisa istilahnya baca lah, baca atau mengenal tulisan karakter lebih dari satu, misalnya selain alfabet ABC. Ada yang bisa nulis Cina, Arab, baca tulisan India, Jepang atau Korea gitu, ada nggak Mbak Yuni ya? Tulisan Arab bisa ya? Wah, bagus tuh yang bahasa Cina bisa. Oke, saya aja belajar susah, bahasa Cina susah. Ini nggak pada tidur kan? Wah, malah ngantuk. Jangan ngantuk dulu lah, nanti selesai dulu baru boleh tidur ya. Jangan ngantuk ya, nanti saya nggak ada temennya. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Jadi pada masa-masa itu orang tidak mengenal, manusia belum mengenal tulisan. Jadi dulu berbagai peristiwa itu hanya diingat-ingat saja. Jadi diingat, direkam, tidak direkam dengan suara ya, tidak direkam dengan kamera, tidak direkam dengan HP atau sejenisnya ya. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada kamera gitu kan. Jadi orang dulu itu mengabadikan momen-momen sejarah itu hanya diceritakan dari mulut ke mulut atau disebut dengan oral history. Oral itu artinya mulut, history itu sejarah. Jadi maksudnya oral history di sini adalah uh, menceritakan kejadian-kejadian pada masa lalu itu tidak ditulis dengan tulisan seperti sekarang. Jadi kalau sekarang ya dikit-dikit momen tulis di Facebook, sekarang dikit-dikit cerita ditulis di Instagram, upload gambar di Instagram, upload video di YouTube, atau upload video di Facebook. Itu mudah sekali untuk mengabadikan sejarah-sejarah pada masa sekarang. Ya, kalau dulu ya rasa-rasa galau itu sebenarnya sejarah buat kalian. Blog juga bisa. Ya, itu juga sejarah buat kalian. Makanya di Facebook itu namanya timeline ya. Timeline itu isinya sejarah-sejarah gitu kan. Nah, kalau waktu dulu belum ada handphone, belum ada Facebook, belum ada Twitter, blog, Instagram atau YouTube. Jadi zaman dulu orang belum mengenal tulisan, jadi merekam peristiwa atau mengabadikan sebuah momen, sebuah sejarah itu hanya diingat saja dan kemudian diceritakan dari mulut ke mulut, generasi ke generasi. Misalnya, oh simbah saya dulu, oh sudah ada yang masuk blog saya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sejarah misalnya dulu ya, ada nenek moyang mengalami sesuatu hal gitu kan, kemudian diceritakan kepada anaknya, kemudian turun temurun lagi diceritakan kepada anaknya secara turun temurun. Nah, itulah yang dinamakan oral history atau merekam, menyampaikan peristiwa sejarah itu dari mulut ke mulut. Oleh karena itu di zaman praaksara ini tidak ada ditemukan peninggalan-peninggalan tertulis seperti novel, seperti kitab, itu belum ditemukan.
di zaman praaksara ini. Nah, bagaimana kita tahu kalau di zaman praaksara itu ada kehidupan, ada sejarah? Yaitu tadi dengan misalnya ada cerita dari mulut ke mulut. Tapi itu akan susah sekali ya untuk mengetahui sejarah misalnya sekian juta tahun yang lalu. Itu pasti akan terputus kalau misalnya tidak, kalau hanya diingat-ingat hanya melalui oral history saja. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari untuk mengetahui kehidupan zaman praaksara, misalnya dengan penemuan-penemuan barang atau peninggalan-peninggalan pada masa itu. Nah, itu bisa diselidiki, ya, itu walaupun tidak ada tulisan pada masa itu. Oke. Lanjut pada masa zaman praaksara ini. Oke. Adanya zaman manusia mengenal tulisan, ada juga zaman ketika maksudnya adanya zaman manusia tidak ya, tidak mengenal tulisan. Ada juga zaman ketika manusia mengenal tulisan, artinya opposite. Jadi zaman praaksara itu sebenarnya juga ada zaman aksara gitu kan. Nah, kalau kita sekarang lagi belajar zaman praaksara, berarti nanti kita juga akan belajar zaman aksara. Jadi intinya adanya zaman praaksara itu juga ada zaman aksara, zaman setelah manusia mengenal tulisan, atau disebut juga zaman sejarah. Ya. Gimana Mbak Davita? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ada zaman praaksara, ada juga zaman aksara. Jadi kebalikannya. Kalau zaman praaksara tadi itu disebut dengan zaman prasejarah, kalau zaman aksara itu disebut dengan zaman sejarah. Mudah sekali untuk mengingatnya. Zaman praaksara, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, atau zaman di mana sejarah belum dimulai. Kemudian zaman aksara itu adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, atau disebut dengan zaman sejarah. Sejarah sudah mulai dimulai. Oke, Indonesia sendiri itu memiliki zaman praaksara dan aksara. Pada masa zaman praaksara itu berakhir pada sekitar tahun 400 Masehi. Iya, tahun 400 itu sudah, sekarang tahun 2015, sekitar ribuan tahun yang lalu. Nah, kenapa bisa disebut masa akhir dari zaman praaksara? Karena pada tahun 400-an ini ditemukan peninggalan tulisan di Kalimantan. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, kalau jenis manusia yang hidup di zaman praaksara ini adalah manusia purba. Nanti kalau misalnya saya tanya di soal atau nanti saya akan beri tugas, manusia yang hidup di zaman praaksara itu disebut manusia jenis apa? Nah, nanti adalah jawabannya manusia purba. Oke, paham ya sampai sini ya? Di Indonesia, masa praaksara itu berakhir pada tahun 400 Masehi. Sehingga ditemukannya tulisan di daerah Kalimantan. Dan manusia yang hidup di zaman praaksara ini disebut dengan manusia purba. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk mengetahui jejak sejarah kebudayaan manusia pada zaman dulu, di zaman praaksara, itu tidak bisa melalui tulisan. Karena sudah saya sebutkan tadi, zaman praaksara di mana tulisan belum ada. Jadi melalui apa? Ya, melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan di zaman kehidupan pada masa praaksara tersebut. Itu bisa sisa tumbuhan, sisa tubuh manusia pada waktu itu, kemudian bisa dari benda-benda yang mereka buat, kemudian bisa diteliti atau ditemukan
tulang-tulang dari manusia sudah mati waktu itu dan sebagainya. Jadi ada macam-macam dari berdasarkan peninggalan kehidupan manusia pada waktu itu, yaitu bisa sisa tubuh-tubuh manusia atau benda yang dibuat pada waktu itu, tulang dan sebagainya. Mbak Ani bisa masuk lagi? Bisa ya? Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada gangguan atau suara saya tidak bisa kedengaran, silahkan interupsi ya. Nanti akan saya cek. Ya, kita lanjutkan. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak ada tulisan. Bagaimana kita bisa mengetahui zaman dulu itu ada dengan peninggalan benda-benda pada masa dulu. Nah, apa saja peninggalannya? Yang pertama, namanya fosil. Yang kedua, namanya artefak. Kalian bisa lihat nih, fosil dan ini artefak. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bisa menyebutkan apa perbedaannya antara fosil dan artefak? Ayo, siapa yang menjawab? Sepertinya Mas Dharma lagi memetik. Tulang dan benda. Oke, yang lain? Fosil adalah kerangka tubuh. Oke, Mbak Islam, fosil adalah sisa tulang belulang. Mbak Sela, fosil tulang artefak benda. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Tidur ini pada masa. Ya. Oke. Ya, bisa dilihat dari gambarnya ya di sini ya. Jadi fosil ya ini berhubungan dengan tubuh manusia kan, tulang-tulang, tengkorak, ya sisa-sisa tubuh manusia yang sudah meninggal pada masa waktu lalu. Kemudian artefak ini benda-benda. Kalian bisa lihat ini seperti pisau, seperti mangkuk, seperti pedang atau gimana. Ya, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, saya masih menunggu. Mas, kalau misalnya ada yang menjawab. Tulang manusia zaman purba. Ya, bagus. Jawaban kalian tidak ada yang salah. Betul sekali ya. Nanti saya akan jelaskan di halaman selanjutnya. Iya, di sini kita awali dengan fosil. Apa itu fosil? Secara teori, secara bahasa, fosil itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi biasanya teori-teori atau ilmu-ilmu itu banyak dari lahir dari bahasa-bahasa Yunani. Makanya tidak dari bahasa Indonesia gitu kan fosil. Jadi fosil itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, yaitu fodere, artinya menggali. Kok bisa ya fosil itu menggali? Tapi ada beberapa konsep yang menyebutkan bahwa fosil ini adalah sisa-sisa tulang belulang hewan atau manusia purba yang sudah membatu. Jadi gampang sekali untuk membedakannya nanti sama artefak ya. Diingat-ingat, untuk fosil itu adalah sisa-sisa
tulang belulang hewan atau manusia purba yang sudah membatu atau yang sudah menjadi batu, karena waktu yang cukup lama, mungkin dia mengendap dalam tanah karena pergantian waktu, pergantian zaman, sehingga untuk menemukannya itu perlu digali. Makanya orang-orang Yunani itu menyebutkan dengan nama fodere atau menggali, itu kata lainnya. Oke, paham ya sampai di sini ya, bahwa fosil adalah sisa-sisa tulang belulang hewan atau manusia purba yang sudah menjadi batu atau sudah membatu. Kok bisa sinyalnya hilang-hilang terus ya Mbak Monica ya? Gimana? Bisa dengar suara saya? Jelas? Yang masalah sinyal saya atau sinyal yang jaringan? Oke, harus beli sinyal dulu berarti. HP-nya atau laptopnya dijual untuk beli sinyal. Suaranya jauh, saya sudah pakai Microsoft tambahan ini. Tes, bisa dengar? Bisa ya? Atau saya kurang kenceng? Jelas ya? Oke, baik. Dalam mempelajari fosil, kita lanjutkan ya. Kenceng dikit. Oke. Saya akan keraskan. Dalam mempelajari fosil, itu kita hanya bisa memprediksi, memperkirakan kapan zaman zaman sebuah kehidupan itu terjadi, karena memang tidak ada tulisan, jadi memang harus diperkirakan saja. Oh, kalau misalnya kalau batunya ditemukan seperti ini kira-kira zaman sekian tahun yang lalu ya. Jadi fosil mempelajarinya itu hanya bisa digunakan untuk mengetahui atau perkiraan zamannya saja, kira-kira tahun sekian, kira-kira sekian ribu tahun yang lalu gitu ya. Jadi hanya bisa diperkirakan. Kemudian benda-benda peninggalan yang disebut dengan fosil ini bisa mengetahui evolusi atau pergantian zaman kehidupan dari kehidupan yang lebih maju atau ke lebih rumit. Maksudnya lebih rumit itu adalah kehidupan-kehidupan seperti sekarang. Jadi orang-orang dulu misalnya hidup itu hanya untuk makan, hidup itu untuk berburu, hidup itu untuk apa lagi? Ya, untuk jalan-jalan misalnya. Tapi kalau sekarang itu lebih rumit lagi kan, hidup itu untuk bekerja, hidup untuk pacaran, hidup untuk cari jodoh, hidup untuk cari uang, jalan-jalan, nah, seperti itu lebih rumit. Jadi fosil penemuan yang namanya fosil ini bisa digunakan untuk mempelajari evolusi atau perubahan zaman kehidupan dari kehidupan yang mungkin ya sederhana maju ke kehidupan yang lebih maju lagi. Itu bisa dideteksi dari penemuan fosil ini. Nah, bagaimana dengan artefak? Ya, bagaimana dengan artefak itu sendiri? Bisa cek tuntutannya. Ya, sama dengan fosil bahwa artefak ini berasal dari bahasa Yunani juga, bahasa Latin. Ini artinya ars, artinya seni. Kalau bahasa Inggris itu kan art. Kalau bahasa Latin ARS, ars, yang artinya seni. Kemudian facere,
artinya membuat. Jadi orang-orang dulu artefak itu dinamakan art vessel atau membuat seni. Dalam konsep yang lebih mudah dipahami bahwa artefak itu adalah benda-benda perkakas, perhiasan, ataupun senjata yang digunakan oleh manusia. Jadi artefak ini adalah benda-benda yang ditinggalkan oleh manusia purba, yang dibuat oleh manusia purba, yang digunakan oleh manusia purba dalam kehidupannya. Seperti perhiasan, mungkin manusia purba dulu sudah mulai menggunakan perhiasan. Kemudian perkakas, maksudnya perkakas di sini adalah benda-benda yang digunakan untuk memasak, untuk menyimpan sesuatu, digunakan untuk untuk meramu sesuatu, itu perkakas, memasak sesuatu. Nah, itu. Kemudian benda-benda lain, misalnya benda-benda untuk memotong, tadi seperti yang sudah saya lihatkan di awal. Ini contohnya. Nah, ini ya, mungkin ini adalah artefak. Jadi benda-benda yang digunakan manusia purba zaman dulu, mungkin untuk memotong senjata untuk memotong hewan. Paham ya? Perhiasan. Jadi perkakas, perhiasan, senjata yang digunakan manusia purba. Nah, benda-benda ini kita bisa deteksi bahannya itu dari mana, dari apa saja. Apakah artefak itu cuma dari batu, atau bisa dari bahan yang lainnya, atau terbuat dari benda-benda yang lainnya. Jadi artefak ini bisa terbuat dari batu, dari logam, dari tulang, dari kayu. Ya, jadi artefak ini, benda-benda artefak peninggalan manusia purba ini bisa terbuat dari batu, bisa terbuat dari logam, bisa terbuat dari kayu, atau yang lainnya, misalnya dari besi mungkin ya. Tapi mungkin zaman dulu belum menemukan olahan besi, dan masih sudah menemukan logam. Ya. Baik, dari mempelajari artefak kita bisa mengetahui kehidupan manusia purba, bertahan hidup, dan kebudayaannya. Jadi memang manusia purba dulu itu sudah menciptakan kebudayaan secara sederhana seperti itu. Kita juga mengerti bahwa kebudayaan manusia purba itu semakin lama itu semakin canggih dan semakin modern. Mereka mulai menciptakan alat-alat yang sederhana, seperti yang tadi sudah saya beritahu bahwa artefak itu benar-benar perkakas, perhiasan, senjata yang digunakan dalam waktu itu. Mereka mulai menciptakan alat yang paling sederhana, misalnya membuat alat-alat berburu, bercocok tanam, dari serpihan batu mungkin, karena serpihan batu itu bisa digunakan untuk memotong hewan. Saking tajamnya serpihan batu yang dipecah, misalnya dari batu besar kemudian dipecah jadi banyak, itu bisa digunakan untuk memotong hewan. Sampai kemampuan membuat alat-alat dari logam. Jadi mereka sudah bisa membuat alat-alat dari logam. Mungkin pisau yang tajam, kemudian logam digunakan untuk perhiasan, dan lain sebagainya. Inilah sebabnya mengapa kemudian disimpulkan bahwa hasil karya manusia pada masa praaksara itu mencapai puncaknya pada saat sudah mulai ditemukan dan dikenal teknik peleburan dan penuangan logam. Wah, itu sudah mulai pintar manusia. Mereka sudah bisa menemukan biji-biji logam, kemudian dia sudah mulai mengolahnya, dilebur, kemudian ya dibuat menjadi benda-benda, misalnya pisau,
senjata dan sebagainya, terbuat dari logam. Nah, ini ada penjelasannya di buku juga. Bagi tiap-tiap bangsa berakhirnya pada masa praaksara tidak sama. Ya, jelas. Karena mungkin sesuai dengan lokasi, letak, keadaan manusia sendiri ya, cerdas atau tidaknya, kemudian berkembang pesat atau tidaknya, ya itu berbeda-beda tahunnya. Oke, silahkan ini kalau yang ngejir, tapi jangan semua ya. Oke, bagi tiap-tiap bangsa berakhirnya masa praaksara tidak sama. Pada 4000 tahun sebelum Masehi, itu bangsa Mesir purba telah mengenal tulisan. Jadi 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal tulisan. 4000 yang lalu loh, padahal kita baru mengenal tulisan itu tahun 400. Itu sudah ketinggalan ya bangsa Indonesia dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah mengenal tulisan. Berarti bangsa Mesir purba itu telah meninggalkan masa praaksara pada tahun 4000 sebelum Masehi. Dan kita meninggalkan masa praaksara itu baru setelah tahun 400 Masehi. Jadi kita ketinggalan 4400 tahun dari Mesir. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Australia, mereka baru mengenal tulisan pada abad ke-20. Wah, ini malah keterlambatan. Ini berarti penduduk asli Australia itu baru meninggalkan pada masa praaksara itu pada awal abad ke-20. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa bangsa Indonesia meninggalkan praaksara pada tahun 400 Masehi. Ini Masehi ya, belum sebelum Masehi. Jadi sudah masuk tahun sekarang, tahun Masehi. Padahal kita ketahui Mesir malah 4000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Wah, orang Mesir pintar-pintar. Nah, kenapa kita bisa mengetahui bahwa Indonesia baru mengenal tulisan itu 400 tahun 400 Masehi. Hal itu dapat diketahui bahwa yang tadi saya jelaskan bahwa ditemukannya tulisan di daerah Kalimantan. Itu bentuknya adalah prasasti. Nanti sebenarnya kalian sudah mendapatkan di pelajaran harusnya sudah mendapatkan pelajaran yang dulu di sejarah ya. Jadi sejarah kayak prasasti dan lain-lain. Nanti saya akan berikan contohnya gambarnya sehingga kalian bisa jelas prasasti seperti apa. Oke. Jadi 4 tahun 400 Masehi itu sudah ditemukan tulisan di daerah Kalimantan yaitu dalam prasasti kuno yang tidak berangka tahun, tapi kita bisa mendeteksi. Namun bahasa yang digunakan bentuknya itu bisa diprediksi bahwa atau bisa diperkirakan bahwa tulisan-tulisan itu atau kehidupan manusia purba atau kehidupan manusia pada saat benda itu ditemukan itu sekitar tahun 400 Masehi. Itulah kenapa tulisan pertama yang sudah ditemukan bahwa Indonesia meninggalkan masa praaksara atau sudah beralih ke zaman sejarah atau zaman aksara di mana zaman manusia mengenal tulisan itu di tahun 400. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidur? Ya, kita ya sebentar lagi ya. Mungkin kita nanti akan ya sampai periodisasi zaman praaksara. Pertemuan hari ini saya menyiapkan materi ini periodisasi zaman praaksara. Ada 4, nanti kita break kalau masih waktunya cukup
kita selesaikan, kalau tidak kita selesaikan besok. Oke? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang masa praaksara, sekarang kita sudah masuk periodisasi zaman praaksara. Ada beberapa periode atau ada pembagian waktu khusus di mana kita bisa belajar pada masa praaksara itu ada beberapa macam waktu hidup, kemudian kita bisa menganalisa ciri-ciri pada setiap zaman, bisa mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba yang ada di situ. Ya. Oke, periodisasi zaman praaksara. Yang pertama berdasarkan dari letak geologis, keadaan bumi, itu zaman praaksara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Mesozoikum. Agak susah ya dibaca ya, ini bahasa Latin juga. Jadi ada 4 macam zaman berdasarkan dengan geologis letak bumi kita. Zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Itu apa perbedaannya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian pembagian yang kedua yaitu berdasarkan arkeologis, ilmu perbatuan. Ya, ya ini bahasa Latin. Periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologis yaitu dibagi menjadi 3, zaman batu, zaman logam, dan zaman besi. Jadi di sini dalam buku kalian itu periodisasi zaman praaksara itu berdasarkan 2 macam pembagian zaman, yaitu berdasarkan arkeologis, kemudian ada hanya Arkaikum. Ya, mungkin saya kurang hanya ya. Makasih sudah mengkoreksi. Tidak apa-apa. Tadi ada 2 macam ya, berdasarkan geologis dan berdasarkan arkeologis. Kita pecah satu-satu. Pembagian zaman praaksara berdasarkan geologis. Nah, pembagian zaman berdasarkan sejarah di permukaan bumi. Jadi, geologis itu berdasarkan sejarah permukaan bumi. Kira-kira bumi ini umurnya, nolnya banyak sekali ya, 5 miliar 500 tahun umur bumi itu sampai sekarang. Dan manusia pertama muncul pada 3 juta tahun yang lalu, atau disebut dengan zaman Pleistocene. Zaman yang paling singkat dan paling tua. Itu namanya zaman Pleistocene. Paham ya? Kalau saya tanya, kira-kira umur bumi umurnya berapa? Ya, bisa diperkirakan menurut geologis itu adalah 5 miliar 500 juta tahun yang lalu. Dan manusia muncul pertama kali itu sekitar 3 juta tahun yang lalu. Itu menurut pakar geologis. Ya. Nah, yang ini benar Mbak, ada haknya. Arkaikum. Ya, seperti yang saya berikan contoh gambar di samping ini, bahwa zaman Arkaikum itu apa? Bisa disebut dengan zaman yang paling tua. Ya. Zaman yang paling tua, tertua, kemudian berlangsung kurang lebih 600 juta tahun yang lalu. Jadi zaman Arkaikum ini berlangsung kira-kira selama 600 juta tahun yang lalu. Dan kita bisa bayangkan
bumi itu belum dingin seperti sekarang, masih panas, udaranya juga masih panas. Kulit bumi itu seperti masih dalam proses pembentukan. Jadi banyak batuan, tidak ada tumbuhan, apinya di mana-mana, bisa dilihat. Bongkahan-bongkahan batu, belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi zaman Arkaikum adalah zaman tertua, belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya, yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Apa yang membedakan di sini? Iya, kalau dari segi waktu itu setelah zaman Arkaikum ya, berlangsung kurang lebih 600 sampai 270 juta tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali. Jadi berlangsung kurang lebih 600 sampai 270 tahun yang lalu. Di sini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Jadi buminya sudah mulai terbentuk, ada air, sudah tidak panas lagi udaranya, sejuk, sudah mulai ada tumbuh-tumbuhan ya. Di sini mulai muncul binatang-binatang kecil, misalnya mikroorganisme, kuman, apalagi amoeba, kayak gitu-gitu ya. Kemudian muncul binatang-binatang yang tak bertulang, tidak bertulang punggung, misalnya ikan, amfibi, dan bakteria. Ya, ini adalah yang membedakan zaman Paleozoikum. Kalau Arkaikum tadi belum ada kehidupan, kalau zaman Paleozoikum ini sudah muncul binatang kecil, mikroorganisme, tidak bertulang punggung, misalnya ikan, amfibi, dan bakteria. Amfibi itu jenis kata-kataan. Jadi ini binatang-binatang air ya, ikan. Kemudian reptil kayak cicak, kayak kadal itu sudah mulai muncul, dinosaurus, tapi mungkin dalam bentuk kecil-kecil. Jadi munculnya hewannya kecil-kecil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Nah, ini membedakan tahunnya semakin pendek, dari berlangsung kurang lebih 225 sampai 135 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ini juga disebut dengan zaman sekunder, di mana bumi sudah makin berkembang. Hewan-hewan jenis ikan ini tumbuh dengan pesat. Amfibi, reptil juga tumbuh banyak karena mereka sudah melakukan evolusi, sudah melakukan perkembangbiakan, jadi jenis-jenis hewan, amfibi, dan reptil ini sudah semakin banyak. Kemudian yang perlu kalian ketahui di sini adalah mereka tumbuh dengan jenis raksasa. Jadi tumbuhnya gede-gede, kali aja makannya banyak ya. Jenis-jenis seperti dinosaurus ini. Ya, tumbuhnya jenis-jenisnya raksasa. Misalnya kita bisa bayangkan dinosaurus dengan panjang tubuh atau gede diameternya 12 meter. Kemudian pada zaman ini sudah muncul burung-burung purba. Jadi binatang-binatang udara itu sudah mulai muncul. Dan mamalia laut seperti anjing laut, kemudian lumba-lumba, hiu yang menyusui, itu jenis-jenis mamalia laut itu sudah muncul. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat di sini adalah yang paling mendominasi itu adalah hewan-hewan jenis reptil seperti dinosaurus. Itu banyak di zaman Mesozoikum ini, ya. Di zaman Mesozoikum ini binatang-binatang yang paling banyak atau disebut dengan zaman reptil, karena zaman di mana hewan-hewan reptilia jenis-jenis raksasa seperti dinosaurus ini sangat banyak. Makanya disebut dengan zaman reptil.
Dan yang terakhir itu adalah zaman Neozoikum. Dari pembagian geologi tersebut, yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini berlangsung kurang lebih 70 sampai 2 juta tahun yang lalu. Jadi ringnya, periodisasinya itu semakin lama semakin pendek. Dari yang pertama itu periodisasinya itu 600 juta tahun, lama-lama menjadi pendek. Dan akhirnya pada zaman Neozoikum ini berlangsung kurang lebih 70 sampai 2 juta tahun yang lalu. Dan di sini karakteristik bumi itu sudah benar-benar baik. Cuaca sudah tidak berubah secara drastis, tidak dingin kemudian panas dan sebagainya. Itu sudah mulai terbentuk iklim, sudah mulai terbentuk cuaca. Di sini kondisi bumi sudah benar-benar baik. Tumbuhan sudah muncul, hewan sudah merata. Dan di zaman Neozoikum ini dibedakan menjadi dua macam zaman, zaman tersier dan zaman kuarter. Penjelasannya, apa itu zaman tersier, apa itu zaman kuarter. Ya. Di sini bahwa di zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier sendiri itu adalah zaman di mana binatang raksasa dari hasil perpindahan dari zaman Neozoikum tadi, hewan raksasa itu sudah mulai menyusut jumlahnya. Jadi sudah mulai berkurang jumlahnya. Mungkin tadinya berapa ratus spesies menjadi puluhan spesies atau menjadi sedikit. Jadi binatang-binatang raksasa itu sudah mulai menyusut jumlahnya. Kemudian keluarga binatang menyusui mulai muncul. Nah, ini bumi sudah mulai banyak dihuni hewan-hewan jenis monyet, kera, dan sebagainya. Jadi paling banyak jenis hewan jenis monyet dan kera sudah mulai banyak. Jadi zaman tersier ini. Kemudian di zaman kuarter itu zaman dimana berlangsung 2 tahun yang lalu, 2 juta tahun yang lalu. Ini sudah muncul kehidupan tanda-tanda manusia. Jadi ya zaman-zaman sebelum Neozoikum itu masih zaman-zaman dimana masih didominasi oleh hewan. Jadi manusia belum muncul. Nah, di zaman kuarter ini dimana zaman berlangsung 2 juta tahun yang lalu sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia atau zaman Pleistocene. Panas bumi sudah mulai tidak tetap, kehidupan manusia sudah mulai tercipta sangat sederhana. Kemudian mengalami perkembangan, manusia berkembang dari yang belum bisa berjalan, bisa beradaptasi, bisa berburu, meramu, bertani. Kemudian pada zaman Holosin itu terjadinya mencairnya es di mana-mana. Jadi waktu itu tuh bumi itu dingin, banyak pegunungan es, banyak daratan es di mana-mana. Jadi pada zaman kuarter ini ada pembagian zaman. Zaman Pleistocene itu tadi manusia sudah bisa hidup dengan sederhana. Kemudian zaman Holosin itu sudah ditandai dengan mencairnya es di mana-mana, kemampuan manusia meningkat tajam, kemampuan manusia itu bisa membuat peralatan dari batu, kayu, dan bambu. Jadi semakin cerdas manusia ini. Jadi hidup saya datang. Ya, sampai di sini yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kita lanjut. Oh, sudah habis ternyata. Sebentar. Oh, oke, teman-teman sekalian, ternyata untuk malam ini saya menyiapkan sampai
periodisasi zaman aksara berdasarkan letak geologis. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita lanjutkan besok. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sedikit informasi saja. Besok kita mulai jam 21.40 sampai jam 23 karena kita besok 2 jam ya. Kita akan belajar 80 menit. Kemudian besok saya akan melanjutkan materi dan pendalaman materi kalian diskusi kita akan lanjutkan Jumat depan. Minggu depan kita akan pendalaman materi. Jadi minggu ini kita akan selesaikan bab ini, mudah-mudahan selesai ya. Saya akan persiapkan materinya terlebih dahulu besok. Dan kemudian kita diskusinya pada hari Jumat yang akan datang ya, minggu depan. Paham ya? Dan saya harapkan kalian untuk bisa menyiapkan sudah mulai menjawab soal-soal. Nanti saya akan mengeluarkan soal-soalnya di ujian akhir sesuai dengan soal-soal itu, tidak akan susah. Dan sedikit informasi saja teman-teman sekalian, kemarin saya sudah sebagian mengoreksi dari pekerjaan kalian UTS. Rata-rata bagus, tapi ada beberapa yang apa namanya, yang masih low lah, masih rendah nilainya, banyak yang salah. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan berikan tugas di tengah-tengah sebelum semesteran. Nanti akan saya tugas mungkin menjawab soal, dikerjakan di rumah, kemudian di-email kepada saya, sehingga tugas-tugas tersebut bisa menutupi nilai-nilai kalian yang sekiranya masih rendah, yang perlu didongkrak gitu ya. Saya akan berikan tugas gitu. Oh jangan, nanti nggak terlalu rendah teman-teman, jadi di atas ya, di atas apa namanya, di atas normal, tidak terlalu rendah. Nanti saya akan berikan tugas tambahan saja biar tahu nanti, maksudnya biar dari tugas nanti bisa mendongkrak dengan nilainya. Apa kalau yang lainnya tuh nilainya di share enggak ya? Kalau mata pelajaran yang lain nilainya dikasih tahu nggak? Belum ya? Oke, jangan dikasih tahu nanti. Yang penting kalian belajar aja. Saya informasikan, nggak rata-rata paling ini, rata-rata kalian nilainya bagus-bagus. Ya. Oh, kalian minta ini jawaban dari soal kemarin, boleh. Nanti kita akan diskusikan bareng mungkin ya soal-soal kemarin di pertemuan yang akan datang. Gimana? Bagus-bagus banget nilainya, sehingga bohong. Oke. Kita bahas besok ya. Jadi 30 30 soal, 30 40 ya, 30 soal kita akan bahas ya, saya akan bahas besok. Oke teman-teman sekalian, waktunya tinggal 10 menit, tapi karena waktu kita sudah karena materi sudah habis, kita lanjutkan besok ya. Baik teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup, baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup ya untuk malam hari ini ya. Kita tutup agak awal
Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan memudahkan kalian untuk menerimanya, kalian bisa bermanfaat ilmunya. Ya, sampai jumpa besok malam ya. Sampai jumpa besok malam. Selamat beristirahat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai berjumpa besok malam. Oke, saya akan informasikan linknya besok. Oke, selamat malam.